Baik, selamat malam teman-teman. Jadi malam menjelang sore. Jadi pertemuan kedua ini ya di database manajemen and information, teman-teman akan kita bahas mengenai yaitu database system development life cycle. Nah, jadi untuk pembahasan ini sangat penting buat teman-teman mengetahui bagaimana proses dari sebuah informasi untuk database ya. Oke, kita lihat di sini bagaimana sebuah database ya. Kita coba planning ya. Jadi source-nya ada di sini ya di Web3 School. Ya, mungkin teman-teman kalau tahu Web3 School biasanya untuk bahasa basic pemrograman banyak di sana. Ya, bisa kita lihat. Nah, secara proses ya, proses database ini ya, life cycle development ini ya, untuk database, bahwasanya sistem nanti database di planning dan sistem didefinisikan ya, terus requirement collaboration dan analisis ya nanti ke depannya, terus juga pastinya konseptual database-nya bagaimana ya, logic database desainnya, terus DBMS-nya, database management sistemnya, nanti ada sinyalir aplikasinya. Ya, pastinya beraplikasi pastinya setiap transaksi, setiap penggunaan berhubungan dengan database ya. Terus sampai apa? Nanti ada prototipenya juga dari terus implementasi, data comparison dan loading ya, terus testing, operational maintenance seperti itu. Jadi semuanya gambar database and management system ini ya berhubungan juga dengan aplikasinya. Jadi sehingga eh, ya semuanya kalau aplikasi tanpa database juga ya hanya bisa digunakan sementara ya. Kalau ke database kan bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pengenalan database system development lifecycle ini ya, merupakan juga dari sistem ini ya, SDLC yang kemarin kita bahas nih, dan juga information system. Nah, menambahkan juga kata database ya. Kita tahu bahwa di dalam life cycle ini langkah khusus untuk merancang database ya, pertama planning, planning ya. Jadi langkah yang dilakukan adalah bagaimana kita memplanning, merancang database nih ya. Jadi dalam langkah ini gambaran besar apa yang secara kita lakukan ya untuk mengembangkan sistem nih. Jadi makanya data-data apa yang masuk, data apa yang perlu diinput gitu kan ya. Dari database planning ini ada dua hal ya, berupa dua hal, yaitu pertama mission statement dan mission objective. Jadi mission statement itu uh, juga ya berupa kalimat ini ya yang menjelaskan sistem yang akan dikembangkan. Nanti kita apa lihat nih ke depannya bagaimana untuk database yang diperlukan, field-fieldnya apa aja, table-nya apa aja, terus bagaimana juga melihat sementara ya apa mission objektif berupa beberapa hal yang ada di dalamnya sistem ya, seperti apa aja yang akan ada nih, seperti mungkin dulunya tidak ada untuk API mobile planning untuk mobile gitu ya. Ya, perlu kita kembangkan nanti pastinya back end-nya ya untuk database ini untuk menyangkut ke planning mobile app juga seperti itu. Terus perintah apa saja yang dilakukan terhadap data tersebut nih ya, berupa flag ya ataupun penandaan gitu ya, atau hasil laporan yang nanti akan dikeluarkan oleh sistem. Jadi makanya ya perlu ya kita rancang planning seperti itu. Jadi pertama pastinya awalnya ya, tahap planning seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya ya sistem definition, bagaimana kita menjelaskan ruang lingkup batasan dalam sebuah sistem yang ada ya. Jadi user view yang berhadapan langsung dengan sistem. User view nanti pastinya nanti membantu juga ya teman-teman menetapkan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. User view juga biasanya kita apa dapat lihat nih jobs rules-nya. Jadi biasanya nanti kita tentukan nih data apa aja yang dia bisa akses, terus enggak semuanya gitu kan pastinya sesuai dengan rules-nya gitu. Usernya seperti manager, staff, ya, supervisor, atau application area dalam perusahaan seperti marketing, sales, menentukan user view yang tepat membantu kita membangun sistem, terutama mengembangkan kebutuhan. Jadi nggak semuanya pastinya dieksplor ya, jadi sesuai aja kebutuhan usernya supaya ya nggak nanti nggak istilahnya ya nggak nggak ini ya nggak banyak yang
yang nggak harus digunakan gitu, intinya jadi nggak sesuai lah dengan apa yang mereka gunakan saja. Nah, terus pastinya ada yang namanya requirement collection. Jadi di sini kita lihat nih apa, setelah kita membantu membuat ruang lingkup batasan menentukan user view, kita juga melakukan requirement collection dan analysis. Jadi langkah ini mencari informasi kebutuhan user view-nya ya, requirement kita cari nih. Kita lakukan langkah sebelumnya ya, di langkah sebelumnya. Jadi informasi ini berupa gambaran data yang digunakan di hasilnya. Jadi atau hasilnya yang bagaimana data tersebut digunakan seperti ya, pokoknya untuk dihasilkan di reportnya ya. Kebutuhan lain sistem baru juga ya, nanti informasi tersebut ditelaah untuk menentukan kebutuhan dari sistem baru nanti. Jadi ada satu aktivitas penting dalam langkah ini, yaitu bagaimana informasi kebutuhannya diolah. Jadi intinya requirement apa aja yang dibutuhkan, terus nanti dianalisa sesuai dengan hasilnya. Nah, selanjutnya juga kalau kita lihat ya, pendekatan dalam apa sistem requirement analysis itu ada tiga biasanya, nanti centralized, view, integration, atau combination dari kedua kedua pendekatan tersebut. Jadi nanti ada combination. Jadi kalau kita lihat ya, pendekatan sentralis itu mengumpulkan terlebih dahulu informasi nih dari user, dari nanti pengguna view ya, pengguna aplikasi, lalu digabungkan proses menjadi data model. Dokumentasi tersebut data model. Jadi dokumentasikan apa yang perlu. Nanti contoh gambarannya gini ya. Jadi user satu dari view requirement hasil dari data apa, user dua view dua pastinya nanti data apa, user tiga. Nanti ada juga ya sebagai pendekatan yang apa secara ini ya, kombinasi ya, all user view ya requirement, jadi apa yang semuanya dari hasil itu. Dan nantinya pasti juga ini ya berhubungan dengan tadi ya, database nanti relational, terus documentation, supporting apa documentation. Nanti intinya bisa dilakukan dengan pendekatan ini, central view integration, ataupun satu kombinasi dari dua seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga kita lihat ya yang apa yang tadi penggabungan, pastinya nanti setelah sementara view integration ya, setiap informasi kemudian langsung menjadi model, disebut local data model. Jadi setiap model yang berisi diagram model ya, dan dokumentasi terhadap model tersebut. Lalu lokal data model digabungkan ya pada tahap akhir ya, langkah database desain menjadi global model yang akan menyerahkan semua user view. Jadi intinya nanti ya bisa kelihatan mana aja yang user mana aja yang bisa akses data tertentu, terus user lain juga data yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya juga kalau secara tadi udah analisis dan apa requirement analisisnya data ya, jadi setelah itu kita melakukan requirement collection analysis dan melakukan requirement tadi ya. Jadi kita coba akan mendapatkan kebutuhan baru, lalu akan melanjutkan ke tahap database design. Jadi bagaimana kita mendesainnya nih. Selanjutnya kita desain pastinya ini yang harus tidak salah ya. Jadi makanya tadi ditentukan requirementnya. Jadi apa yang dibutuhkan gitu ya, supaya tidak salah. Jadi akhirnya di desain ya, konsep desain database-nya, terus nanti apa logiknya, logik desainnya bagaimana ya, physical database desainnya. Jadi membuat data model kita perlu melihat juga entity, relation, attribute seperti itu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman ya, kalau secara gambaran di apa, database management information ini ya secara konseptualnya, jadi nanti secara actual teman-teman lakukan ya di di mata kuliah database manajemen sistem atau sistem data seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga ya konseptual pertama, yang maksud konseptual ya, jadi merupakan proses juga yang dibangun ya untuk nanti akan digunakan nih. Jadi model ini ya berdiri sendiri, tidak terpengaruh dari segala hubungan dengan fisik. Data model dan konseptual ini ya, database desain dirancang, makanya teman-teman rancang nih mungkin buat kayak flow-nya gitu ya, DFD dulu ya, data flow diagram gitu. Jadi dirancang, dispesifikasi kebutuhan yang digunakan dari langkah sebelumnya. Nanti akan dimodelkan, dibuat suatu database ya yang akan digunakan pada langkah berikutnya ya. Jadi itu logical database design. Nah, untuk logical database design sendiri ya, teman-teman ya, ini merupakan konsep ya, penyempurnaan juga ya dari konsep tadi ya.
proses penyembelihan model yang dibuat dari konsep tadi ya. Jadi logical database ini ya bersendiri juga ya, tidak terpengaruh dari database yang lain tertentu atau lain fisik lain. Jadi model ini logic desain akan membentuk ya, dan menjadi bentuk data yang akan digunakan sistem. Terus ada lagi sistem database design ya, physical ya. Jadi physical ini membantu juga ya membuat deskripsi data model yang dibuat ya, langkah logical database design. Jadi desain ini menjelaskan bagaimana kita nanti akan disimpan nih datanya ya ke dalam tempat penyimpanan. Deskripsi disesuaikan dengan database manajemen sistem yang digunakan. Itu ya. Jadi ada konsep, ada logik, ada physical yang seperti itu. Nah, untuk tahap selanjutnya ya, setelah pastinya konsep logical ya, pasti ada pasti logical yang kita buat DBMS selection-nya. Jadi langkah ini bersifat opsional, jadi boleh kita lakukan ya, boleh juga tiga lagi ini supaya DBMS sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi opsional ini, jadi sebenarnya udah ada di dalamnya. Nah, kalau secara database manajemennya program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memelihara, mengakses basis data, jadi seperti ini. Jadi sectionnya itu jadi kita coba koneksikan ke data perangkat lunak atau aplikasi itu ke data yang sudah kita rancang gitu ya, seperti itu. Jadi ini menyediakan untuk mengatur, menyimpan ya, serta untuk mencari, mengambil data. DBMS ini bertanggung jawab untuk mengelola data ya disimpan basis data ya, terhadap integrasi, keamanan, kinerja ya. Banyak jenis DBMS ya, termasuk sistem manajemen basis data atau RDMS ya, Relational Database Management System. Nah, sistem manajemen basis data ini bersobjek atau DBMS ya, dan manajemen basis data atau MySQL. Nah, selanjutnya juga tadi ya requirement, ya, database design, konsep, logik ya. Jadi ada lagi application design nih. Jadi langkah ini merupakan langkah paralel ya, pada saat sudah kita buat database desainnya, kita lakukan ya membangun di sisi kita membangun user interface-nya ya. Jadi aplikasi akan kita proses ya. Makanya sesuai itu juga biasanya kan nanti di desain aplikasi itu ya inputan formnya ya sesuai database-nya yang ada ya. Jadi yang sampai nanti nggak ada inputan untuk lempar ke database-nya kalau udah dibuat desain aplikasinya. Nah, terus kita lihat juga setelah itu pastinya nanti ada prototyping dan implementation ya, setelah bisa database design ini. Jadi ya juga sebenarnya opsional, cuma ya dilakukan juga boleh atau tidak juga boleh ya. Jadi ini langkah yang membuat sistem database ya digunakan ya berupa tujuan yang mengenali feature yang dalam sistem berjalan baik ya, yang dengan baik, yang sebaliknya dapat menyarankan peningkatan juga ya sistem yang menambah feature nanti, spesifikasi kebutuhan user, mengumpul sistem yang kita buat yang layak atau tidak ya. Jadi coba kita prototype, jadi nanti sudah didesain database-nya ya prototype yang nanti tinggal disempurnakan kalau emang dipakai atau layak digunakan. Implementation pastinya di aplikasi ini ya dapat digunakan ya, kita merealisasikannya ya untuk merancang database merancang dalam database yang sudah dibuat tadi ya, aplikasi desainnya ya, kita coba implementasikan ya seperti itu. Jadi DDL ini ya, ada juga yang kita gunakan ya DDL atau definition language, data manipulation DML nanti ya, kalau ada insert update delete, data definition language itu select gitu ya, seperti itu. Untuk membuat user view contoh ya select. Untuk membuat aplikasi kita dapat beberapa program kita mencakup data yang diimplementasi menggunakan data manipulation language. Jadi kayak memanipulasi ya insert, update, delete seperti itulah. Kalau untuk yang DDL ya biasanya select gitu ya, view lah, lebih view seperti itu. Nah, kemungkinan tertanam dalam bahasa programming gitu ya. Ada lagi setelah implementation jadi prototype ya, jadi kita coba data conversion and loading ya. Jadi bagaimana kita memproses data yang untuk ditransfer ya, yang sudah dibuatkan sistem baru nih mengubah aplikasi. Jadi kita coba konversi ya, menggunakan database baru dengan langkah ya, berlaku sistem database baru menggantikan database lama, contoh di update gitu ya. Nah, kita juga pastinya ya perlu mencari kesalahan pada sistem baru. Proses ini dinamakan testing. Kita juga dapat mendemonstrasikan database dan aplikasi berfungsi untuk
syaratan atau kebutuhan evaluasi lakukan terhadap spesifikasi penggunaan. Nah, setelah itu juga pastinya perlu testing yang bisa dilakukan operation maintenance gitu ya. Testing yaitu operation maintenance ya. Jadi biar nanti kita lihat nih operasinya berjalan saja terus diperbaiki maintenance lagi gitu ya. Nah, proses pemantauan dan ini ya pemeliharaan sistem juga ya setelah instalasi performance sistem baru perlu dimantau, maka performance ini ya apa kita sesuaikan dengan harapan yang dibutuhkan kebutuhan atau kebutuhan memang data seperti itu. Nah, itu ya langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, selanjutnya juga bahwa kita akan lihat apa namanya cache tool ini ya. Jadi cache tool itu yang merupakan aplikasi perangkat lunak yang mendukung DBS ya, DBS DLC, jadi database manajemen life cycle ini ya. Jadi dengan adanya ini ya cache tool ini itu dengan alat ini ya itu coba membantu feature desain apa desain implementasi pengujian pemeliharaan basis data. Cache sendiri merupakan kepanjangan dari contohnya komputer edit atau software engineering. Manfaat cache tool ini ya untuk software engineering dijabarkan berikut. Jadi cache tool ini jadi memperbesar kemungkinan ya otomasi ini. Jadi pada setiap fase life cycle software. Cache tool juga membantu meningkatkan kualitas desain model atau software sebelum dibangun yang dikembangkan, baik itu software yang dibangun dalam simple ataupun kompleks environment seperti itu. Jadi kita coba pakai cache tool. Yang fitur umum biasanya cache tool ya pemodelan data ya, menyediakan alat untuk membantu memodifikasi model data yang termasuk diagram hubungan itu ERD ya, yang menggunakan hubungan antara entitas data yang dengan berbeda ya. Pembuatan SQL ya, cache tool ini dapat menghasilkan kode SQL berdasarkan model data yang spesifikasi. Jadi otomatis nanti teman-teman nggak bisa mungkin create table atau create database cache tool ini seperti itu. Terus mereka bisa balik basis data ya, mana data yang akan dibuat ya seperti itu modelkan. Terus impor ekspornya datanya, dokumentasi basis datanya, kontrol version gitu ya, yang dapat diberikan untuk kontroversi memungkinkan pengembang melacak mengelola perubahan database waktu pengujian dan debugging ya. Tool ini penyediaan uji upload query database dan memverifikasi kebenaran penyebab data. Nah, Cache sendiri jadi informasi engineering support yaitu produk ini aplikasi ya. Ada beberapa proses di sini ya dari life cycle yang dihasilkan rencana strategi perusahaan dan menyediakan suatu repositori nih membantu melihara enterprise model, data model dan proses struktur diagramming ya support produk itu development produk ya. Jadi biasanya untuk cocok untuk dengan sistem analis nih untuk apa karena didukung ya prosesnya ya, hasilnya lebih cepat dan application code generasi produk ya itu menghasilkan produk tertentu yang kita bisa. Dan juga klasifikasi tulis ini ya bisa nanti teman-teman ini ya apa istilahnya didesain untuk merancang identifikasi ini ya sebuah apa istilahnya SDLC ini buat teman-teman apa eh, sistem. Jadi digunakan menggambarkan diagram database atau DAD itu ya, itu ini ya hasilnya yang jadi jenis diagram tool form report data analisis tool, jadi otomatis nanti dibuat ya. Contoh case tool ya ada create worksbank profit worksbank mungkin banyak digunakan, ada Visio ya ini. Terus follower apps apa lower itu desain tahap implementasi dari SDLC ya, ini jenis kode generator ada apa tadi pros 4 ya sensitif. Itu contoh-contohnya yang bisa digunakan untuk teman-teman membuat case tool ini, jadi otomatis nanti diagram database bisa dibuat ya, dirancang. Terus mengoper menjadi satu ya untuk project manajemen case tool rational rows ya, OLL katalis ya, jangan ya banyak nih workspace seperti itu jadi buat database. Nah itu, nah juga untuk top ranking DBMS-nya juga ya ada nanti yang open source ya bisa SQL ya, Microsoft apa Postgre ya, Redis, MongoDB yang lainnya mungkin Oracle, Microsoft itu
biasanya dengan berbayar gitu ya. Tapi ada mungkin versi tertentu yang bisa digunakan. Oke, itu ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan pertemuan 3 ini kita mengenai database sistem development life cycle. Jadi bagaimana awal planning tadi ya, terus bagaimana kita lihat juga proses ini ya, apa istilahnya, ada sistem definition, terus bagaimana requirement dari user collectionnya ya, kita collection, kita collect gitu ya, bisa analisa, desain database-nya, konsepnya, logiknya, physical gitu ya, application-nya bagaimana, terus implementation-nya, terus akhirnya prototype gitu, terus pasti nanti data conversion, loading, testing, dan version maintenance. Jadi sehingga nanti bisa digunakan juga tadi, nanti menggunakan case tool ya, tool yang bisa digunakan untuk mendesain sebuah life cycle database, development life cycle gitu ya, seperti itu. Jadi itu ya pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, jadi dipahami. Nanti coba kita review lagi, bahas lagi, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya, seperti itu. Terima kasih ya, baik lewat WA ataupun nanti lewat grup forum, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.